Wawancara. Wawancara itu merupakan hal yang lumrah terjadi sehari-hari ya. Jadi di televisi, kemudian di berbagai media lainnya kita bisa melihat bagaimana misalnya seorang artis atau seorang narasumber itu diwawancara dalam suatu acara talk show ya, atau dia dijadikan sebagai narasumber untuk memberikan suatu informasi. Nah, wawancara ini merupakan perangkat utama yang biasa digunakan oleh media massa gitu ya, untuk menjaring informasi, untuk membangun cerita mereka sendiri. Jadi informasi yang dijaring misalnya berkaitan dengan corona gitu ya. Bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan corona di Indonesia gitu, atau misalnya langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu kan tidak hanya kita peroleh dari data dokumen, tapi kita perlu mewawancara narasumber yang paham betul tentang topik tersebut untuk menjelaskan apa yang ingin kita cari tahu gitu. Nah, berbeda dengan wawancara spontan di dalam percakapan sehari-hari, pertanyaan penelitian ini di dalam penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk percakapan yang memiliki struktur dan tujuan gitu. Jadi ada tujuan yang jelas gitu ya, apa yang ingin kita cari, apa yang ingin kita peroleh sesuai dengan kerangka teoretik yang sudah kita tentukan di awal. Nah, wawancara di dalam penelitian kualitatif ini merupakan suatu bagian dari proses di mana seorang peneliti itu dan peserta terlibat di dalam suatu percakapan yang berfokus pada berbagai pertanyaan yang terkait dengan studi atau terkait dengan penelitian yang ingin dilakukan. Nah, kenapa wawancara ini perlu dilakukan di dalam melakukan penelitian kualitatif? Karena wawancara ini menjadi sangat penting ketika kita tidak dapat mengamati perilaku gitu ya, atau perasaan atau bagaimana masyarakat itu menginterpretasikan dunia sekitarnya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan dengan observasi atau dengan telaah dokumen, itu biasanya berkaitan dengan perasaan atau interpretasi seseorang terhadap dunia nyata atau dunia atau lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karenanya wawancara ini biasanya itu dilakukan untuk memperoleh pandangan atau opini dari partisipan. Nah, ada 3 jenis wawancara di dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini didesain untuk menggali informasi dengan menggunakan set of predetermined question. Jadi ada satu set pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan mampu mengungkapkan berbagai pemikiran, opini, dan sikap subjek terkait studi terkait yang kita lakukan. Bagaimana cara untuk melakukan wawancara terstruktur ini? Jadi wawancara terstruktur ini dilakukan tadi karena dia sudah memiliki satu set pertanyaan, gitu, di mana pertanyaan itu tidak boleh melenceng dari urutan dan arah pertanyaan. Jadi kita harus menanyakan sesuai dengan form wawancara tersebut, gitu ya. Jadi terstruktur secara formal. Jadi kita melakukan pengenalan secara formal di awal, kemudian kita juga membacakan pertanyaan itu sesuai dengan form pedoman wawancara. Dan tidak ada penyesuaian level bahasa. Jadi artinya kita bersifat formal. Jadi apa yang dituliskan di dalam pertanyaan wawancara itu, itulah yang kita tanyakan. Nah, kemudian tidak boleh mengklarifikasi pertanyaan. Jadi pertanyaan itu ya hanya sesuai apa yang ada di dalam pedoman wawancara. Kemudian tidak boleh ada tambahan pertanyaan. Jadi misalnya ketika bertanya itu responden memberikan jawaban yang menarik. Nah, lalu kita ingin menanyakan lagi. Nah, maka ketika hal tersebut terjadi itu bukan merupakan wawancara terstruktur gitu. Nah, jadi format wawancara terstruktur ini biasanya bentuknya itu mirip dengan format survei kuesioner. Jadi sudah pakem gitu ya, sudah fix. Nah, kemudian yang wawancara terstruktur ini biasanya digunakan untuk memperoleh data-data demografis yang jawabannya itu sudah jelas gitu ya. Misalnya tentang etnis, tentang tingkat pendidikan, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara semi struktur ya. Wawancara semi struktur ini di mana interviewer itu diperbolehkan menyelidiki lebih jauh terhadap jawaban dari pertanyaan yang kita siapkan ya. Kemudian menyiapkan ruang bagi pemahaman lain dari subjek dan banyak informasi yang bisa digali setelah ditanya sedikit dengan metode yang tidak formal gitu atau semi formal. Nah, bagaimana wawancara semi terstruktur ini bisa dilakukan? Jadi ketika kita melakukan atau membuat pertanyaan yang pertanyaan tersebut bisa disesuaikan, gitu ya. Kemudian mengucapkan pertanyaan itu dengan lebih fleksibel. Bisa jadi si pertanyaan wawancara itu hanya merupakan interview guideline ya, dan kita bisa mengatur sendiri bagaimana kita menstrukturkan pertanyaan tersebut, termasuk dari bahasa yang kita gunakan. Nah, pewawancara juga bisa menjawab pertanyaan dan membuat klarifikasi. Jadi setelah
kita memberikan pertanyaan lalu mereka menjawab, nah kita bisa mengklarifikasikan ulang apa yang mereka jawab gitu supaya kita memiliki kesepahaman yang sama gitu. Jadi kita mengklarifikasi ulang jawaban dari si responden ini. Nah, pewawancara juga bisa menambahkan atau mengurangi pertanyaan. Nah, jadi ketika pertanyaan itu dirasa terlalu banyak atau pertanyaan itu dirasa kurang tepat, ternyata tidak sesuai dengan karakteristik responden yang kita harapkan, dan bisa jadi kita buang pertanyaan tersebut. Atau bisa jadi pertanyaan itu sudah terjawab atau sudah diwakili oleh pertanyaan sebelumnya. Jadi kita tidak perlu menanyakan ulang pertanyaan tersebut. Jadi kita bisa di situ intinya di dalam wawancara semi terstruktur itu, meskipun kita mempunyai guideline ya untuk wawancara, tapi kita bisa mengatur sendiri pola dan ritme ketika kita mewawancara, mana pertanyaan yang bisa lebih didulukan, mana pertanyaan yang bisa kita eksplor lebih jauh. Nah, di dalam wawancara semi terstruktur tadi itu kita bisa menanyakan bagaimana responden bisa mendeskripsikan pemahaman mereka gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur ini biasanya digunakan di dalam penelitian etnografi, observasi partisipan, ataupun case study gitu. Nah, di dalam wawancara tidak terstruktur itu tidak memiliki daftar pertanyaan yang rigid, dengan asumsi peneliti itu tidak banyak tahu pertanyaan-pertanyaan penting yang harus disampaikan. Nah, nanti pertanyaan yang muncul itu bisa terbentuk ketika interviewer membangun, beradaptasi, dan membuat pertanyaan dan menyelidiki seiring dengan berkembangnya situasi ketika wawancara. Nah, jadi misalnya wawancara tidak terstruktur ini bisa dilakukan ketika sekalian dengan proses observasi. Jadi ketika kita mau observasi langsung di lapangan, nah kita bisa langsung bertanya, kenapa seseorang melakukan hal ini, kenapa seseorang melakukan hal itu gitu. Jadi tidak perlu pedoman observasi gitu ya. Jadi kita tidak perlu pedoman wawancara. Tapi kita sudah tahu apa yang ingin kita eksplor lebih jauh. Nah, di dalam wawancara tidak terstruktur itu sama sekali tidak ada struktur dan tidak ada urutan pertanyaan, kemudian tidak ada penyesuaian kata untuk pertanyaan, sifatnya itu tidak resmi, tidak formal, sehingga pertanyaan atau gaya bicara atau bahasa yang diberikan itu bisa kita sesuaikan gitu ya. Pewawancara itu bisa menjawab pertanyaan dan juga kita bisa melakukan klarifikasi. Nah, kemudian pewawancara bisa menambahkan atau mengurangi pertanyaan antar interview. Jadi kita bisa melakukan penyesuaian sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kelebihan dari wawancara tidak terstruktur itu sangat penting ketika partisipan itu tidak dapat diobservasi secara langsung. Jadi partisipan itu bisa memberikan informasi historis tentang suatu kejadian. Nah, peneliti itu bisa mengontrol arah pertanyaan karena dia yang tahu informasi apa yang dibutuhkan, jadi dia yang bisa menentukan mana informasi yang penting atau mana informasi yang perlu dieksplor lebih jauh dibandingkan informasi yang bisa diabaikan. Nah, beberapa batasan dari wawancara tidak terstruktur karena wawancara tidak terstruktur ini menyediakan informasi yang tidak langsung difilter oleh pandangan narasumber karena informasinya ini langsung diperoleh dari partisipan. Menyediakan informasi situasi yang didesain bukan dengan settingan natural karena harusnya kan settingan natural itu kita hanya mengobservasi saja lalu melihat ya, tapi ketika orang itu mengganggu tadi kita dengan menanyakan, nah bisa jadi itu bukan natural settingnya mereka. Nah, kehadiran interviewer ini bisa membiaskan respon karena tadi misalnya tidak seperti halnya di observasi. Ketika kita tahu kita ditanya, kita diwawancara, bisa jadi itu bukan kita menjawabnya itu tidak sesuai yang sesungguhnya. Bangun tidur apa yang biasa Anda lakukan setelah Anda bangun tidur gitu. Nah, karena kita tahu kita diwawancara gitu ya sebagai partisipan, oh saya bangun tidur langsung mandi gitu biar kita terlihat orangnya itu bersih dan disiplin gitu. Nah, padahal sebenarnya itu bukan yang sesungguhnya terjadi gitu. Nah, kemudian yang perlu kita lihat juga tidak semua orang itu memiliki kecakapan bicara yang sama. Ada orang yang dia senang berbicara, ada orang yang senang diam gitu ya. Jadi ketika orang yang senang berbicara ini bisa jadi dia itu berbicara itu terlalu melebih-lebihkan. Jadi dia hanya mencari momen untuk berbicara saja, tapi tidak menyatakan dengan betul apa jawaban yang diharapkan oleh responden oleh interviewer tersebut. Nah, intinya ketika kita melakukan wawancara, pewawancara itu harus mengutamakan sikap netral gitu ya. Jadi artinya kita tidak boleh memberikan kita tidak boleh memberikan pandangan kita gitu ya. Pandangan kita misalnya pandangan kita negatif atau pandangan yang menjurus pada suatu opini gitu ya. Jadi intinya kita harus bisa netral sehingga mereka tidak merasa terintimidasi. Nah, kemudian tidak boleh menginterupsi ketika responden itu memberikan jawaban, kita tidak boleh sembarangan memotong jawaban mereka, kemudian tidak boleh mengintervensi atau menolak jawaban subjek interview.
atau misalnya menyatakan bahwa oh saya tidak sepakat dengan apa yang Anda katakan. Nah, kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Jadi intinya ketika kita melakukan hal tersebut, kita bisa membuat responden itu merasa terintimidasi sehingga nantinya informasi yang ingin kita dapatkan itu menjadi bias.